KPPN Pekanbaru merilis satu inovasi baru yang bernama Kopi Nira. Komunikasi pimpinan dalam sinergi meningkatkan realisasi anggaran. Kopi Nira adalah suatu acara talkshow antara KPPN Pekanbaru dengan pimpinan Satker yang membahas isu-isu penting yang wajib teman sigap ketahui. Mau tahu gimana acaranya? Check it out! Indah nian pohon gaharu, jadi hiasan istana bendara. Kami dari KPPN Pekanbaru menyapa Anda dalam acara Kopi Nira. Selamat pagi teman sigap KPPN Pekanbaru di mana saja Anda berada. Kita saat ini berada dalam acara Kopi Nira, komunikasi pimpinan dalam sinergi meningkatkan realisasi anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu Tiroga bersama rekan saya Beatrice Mega. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Asmuni MA. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang menjabat juga sebagai pejabat pembuat komitmen. Kami ucapkan selamat datang Bapak Asmuni di KPPN Pekanbaru. Kami menyambut kedatangan Bapak di sini untuk berbincang-bincang sembari berbagi informasi atau cerita seputar tentang pelaksanaan anggaran di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Bagaimana Pak Asmuni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya Pak. Insyaallah. Seperti yang kita tahu bersama
bahwa kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan salah satu instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama ya Pak. Ya. Untuk teman sigap agar lebih mengenal jauh tentang Kanwil Kemenak Provinsi Riau, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait profil dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini Pak. Bisa dari bidang kerja apa saja yang dicakupi atau mungkin jumlah satker Kemenak Riau sendiri Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak PPN yang telah mengundang kami untuk berbagi dalam kegiatan Kopi Niranya di KPPN ini. Yang selanjutnya kami juga mengucapkan selamat kepada KPPN yang telah mencapai pada posisi WBBM, yang kami juga baru berangsur-angsur untuk masuk kepada wilayah ZI baru. Nah, terkait dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dalam hal pengelolaan keuangan, secara di Kanwil saja kami itu ada pada 9 DIPA, artinya 9 fungsi pelayanan untuk DIPA-nya. Kemudian baik dari Islam, non-Islam maupun pembimas, 9 DIPA tersebut di eselon 1-nya. Kemudian kalau hitung bicara tentang satker, kami itu ada 83 madrasah negeri dan negeri yang merupakan satker. Kemudian ada 12 Kemenak Kabupaten Kota ditambah 1 Kakanwil. Nah, ini merupakan layanan-layanan terhadap keuangan, terhadap kegiatan-kegiatan kita, baik yang sifatnya rutin maupun sifatnya penunjang kegiatan kemasyarakatan. Nah, demikian. Mengenai program pembinaan kerukunan hidup umat beragama yang menjadi salah satu program yang diemban oleh Kementerian Agama, bila kita ingin mengaitkan stabilitas bermasyarakat melalui bentuk kerukunan ini yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tentunya, maka program ini sangat penting. Dengan kata lain, stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat tercermin dari kerukunan hidup umat beragama. Bagaimana menurut Bapak peran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dalam menciptakan kerukunan hidup umat beragama? Baik, terima kasih. Terkait dengan kerukunan hidup umat beragama, ini kan program nasional. Skala prioritasnya Presiden. Nah, kami di Kementerian Agama diamanahi untuk menjadi nahoda dalam hal kerukunan umat beragama. Kami juga didampingi oleh forum yang disebut dengan Forum Kerukunan Hidup Umat Beragama. Itu kan kita tahu sendiri bahwa pelindung utamanya itu adalah gubernur. Ya, dan disupport oleh gubernur baik dari sisi struktural organisasinya maupun dari sisi anggarannya. Ini disupport oleh gubernur selaku kepala daerah yang merupakan bagian wilayah pekerjaan gubernur, dan kami juga mensupport itu dari sisi anggaran. Nah, kerukunan hidup umat beragama itu erat kaitannya dengan 7 program prioritas Menteri Agama, yakni penguatan moderasi beragama, dan ujungnya pada tahun ini adalah endingnya disebut dengan tahun toleransi. Nah, tahun toleransi ini kita ketahui bahwa ini adalah untuk dunia, bukan untuk Indonesia saja tapi untuk dunia. Nah, dengan demikian maka antara kerukunan umat beragama baik intern, antar maupun enter ini sangat dominan dalam mencapai program prioritasnya Menteri Agama tersebut. Dan demikian juga terkait dengan pekerjaan pemerintah daerah, erat sekali kegiatannya. Saya rasa ini tidak dapat kita elakkan peran kita masing-masing, termasuk peran dari KPPN sendiri. Berarti selama ini ada dukungan dari APBN ya Pak ya? Ada. Bisa ceritakan seperti apa untuk penyaluran dari penciptaan kerukunan hidup beragama di Provinsi Riau terutama Pak? Kita ada penyalurannya yang ke FKUB tersebut, ke forum tersebut secara langsung, yakni melalui bantuan sosial.
Dan ada juga yang sifatnya kegiatan. Nah, inilah. Kalau yang di Kanwil ini sifatnya kegiatan. Ya, kita ada ngundang tokoh, ada ngundang generasi muda, ada show ke daerah terkait dengan kerukunan umat beragama tersebut. Ada juga rencana penanganan konflik. Namun penanganan konflik ini kan tidak kita kehendaki, ya. Tapi jika bila dia muncul sewaktu-waktu, kita akan segera menindaknya. Kita akan segera memfollow up-nya sehingga dia yang kecil tidak menjadi besar. Berarti kerukunan hidup umat beragama ini sangat penting ya Pak ya, untuk masyarakat dan kita semua. Baik Pak, kemudian bisakah Bapak menceritakan kondisi yang dihadapi oleh Satuan Kerja dalam hal pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pengelolaan SDM mungkin untuk pejabat-pejabat yang sudah tersertifikasi Pak, atau untuk ketersediaan operator sendiri, dan mungkin juga bisa diceritakan nih ya Pak terkait adanya aplikasi baru dari KPPN yaitu Sakti, mungkin penggunaannya di Satker Bapak bagaimana, apakah lancar atau ada kendala Pak? Baik, terkait dengan dukungan pencairan terhadap seluruh aktivitas baik yang wajib maupun dukungan yang rutin, semuanya itu baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi SDM-nya kita kan sudah bekerja sama membangun menyiapkan mereka. Ya contoh dari sisi pengelola keuangan ya, kita sudah ada beberapa bagian yang sudah fungsional penuh seperti PPSPM, BPBPP, kemudian ini pengolah gaji, nah, pejabat pembuat gaji. Lain halnya dengan pejabat pembuat komitmen, ini kebijakan atasan kami masih ada lagi yang berdasarkan struktural, artinya belum fungsional penuh. Namun saya lupa PMA-nya PMA berapa. Kita telah mentargetkan mendukung daripada peraturan Menteri Keuangan. Kementerian Agama juga telah menerbitkan PMA yang terkait dengan pengelolaan anggaran. Kita target tahun 2024 per Januari 2025 itu seluruh pengelolaan keuangan itu wajib fungsional. Baik di Kanwil sendiri termasuk di 83 madrasah sebagai satker plus 12 Kemenak kabupaten kota. Nah, saya ada sampaikan kepada kawan-kawan tersebut supaya kalau memang ada hukumnya terkait dengan rencana keinginan untuk masuk ke dalam mengambil jabatan fungsional tersebut, silahkan saudara-saudara. Dalam rangka juga kan peningkatan kompetensi sekaligus juga peningkatan layanan. Nah, kalau untuk keberadaan pegawainya ya, sumber daya manusia kita memang sedikit agak kekurangan, terutama sekali di madrasah-madrasah tersebut. Jadi kita kekurangan sumber daya manusianya, sehingga kita kan ketika ingin meningkatkan kualitas layanan tentu dipengaruhi oleh kuantitas manusia yang bekerja. Nah, kalau kuantitas manusianya nggak cukup, gimana kita mau meningkatkan kualitas layanan kita? Nah, ini yang menjadi permasalahan di antara hal-hal yang ada di Kementerian Agama Provinsi Riau secara umum. Walaupun tahun 2023 ini kan sudah mengajukan fungsional P3K ya, termasuk di dalamnya masalah pengelolaan keuangan. Namun juga sampai saat ini kan belum jelas terkait dengan P3K-nya tersebut. Kita berharap sih seperti yang disampaikan oleh Gubernur Riau di sekian kebutuhannya di Kanwil Kemenak Provinsi Riau secara umum itu juga sekian puluh ribu kekurangannya, ya mudah-mudahan fiskal ada mendukung untuk kegiatan anggaran tersebut. Saya rasa itu. Mudah-mudahan ya Pak, semuanya bisa menjadi lebih baik nanti untuk kedepannya. Baik. Kemudian Pak, selanjutnya
terkait kendala apa menurut Bapak yang paling sering dihadapi oleh Satker Bapak terkait untuk pengelolaan anggaran ini, Pak? Silakan Bapak. Pengelolaan anggaran ya. Untuk pelaksanaan anggaran. Ini kadang ya kita tuh beralasan dengan alasan klasik. Contoh, karena banyaknya satker kami dan luasnya wilayah Provinsi Riau dalam kutip gitu kan, apalagi kami Madrasah Sanawiyah satker. Madrasah Sanawiyah tuh ada yang ke arah Batam sana tuh ada namanya Kecamatan Mandah. Nah, Kecamatan Mandah. Kecamatan Mandah itu kan dekat dengan Tanjung Batu Kundur tuh. Betul. Kalau ke sini ke sebelah Dumai, depan Dumai itu ada namanya Rupat. Oh. Di Pulau Rupat itu kami ada Madrasah Sanawiyah yang notabene juga ada satker. Paling timur itu Pak ya? Iya. Kemudian ada sebelah selatan sana namanya Pulau seberang Selat Panjang itu Sungai Cina namanya. Di situ kita ada MTSN, ada MAN. Dengan demikian juga satker kan. Nah, ini kan alasan klasik nanti nih, sinyal. Tapi sinyalnya lupa dibeli gitu kan. Lupa dibeli sinyalnya. Bisa data punya. Nah, ini alasan klasik ya. Tapi sebenarnya terkait dengan dukungan hal tersebut baik dari sisi perangkat maupun seperti dari sisi sumber daya manusianya, kita wajib berusaha dan berusaha terus, Mas. Nggak bisa kita dengan alasan-alasan klasik itu lalu mengurangi semacam kewajiban kita ya, menggugurkan kewajiban, ya nggak bisa lah. Ya ini terkait dengan sakti dimanapun Anda berada, kapanpun Anda bekerja, yang penting dalam tanda kutip waktu yang telah ditentukan, cara yang telah prosedur yang telah ditentukan gitu kan. Nah, hanya saja mungkin memang kesempurnaan program itu perlu adanya kesempurnaan program. Termasuk ini mohon maaf terakhir ini kan kami ada tamu dari Inspektorat Jenderal terkait dengan Monep LK. Nah, kemarin seminggu yang lalu dalam tanda kutip LK kita belum bisa selesai karena ada beberapa item yang harus kita sempurnakan dalam menginput persediaan yang ada di dalam program sakti itu. Nah, jadi memang kolaborasi kita untuk mempercepat LK antara program yang ada di Sakti dengan kami selaku usernya memang perlu selalu berdekatan dan selalu memahami keperluan dan kepentingan masing-masing kelihatannya. Oh. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasi dan waktunya Pak. Apakah ada pesan-pesan Pak buat teman-teman Sigap khususnya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini sedang melakukan proses zona integritas? Nah ini nih, kalau di KPPN ini sudah pada posisi WBBM bahkan mau meningkat kepada level evaluasi di WBBM 2 tahun ya. Iya. Nah kami rencananya 2020 kemarin di 2021 sih ada sudah 3 madrasah yang masuk dalam penilaian, 1 Kemenak tapi belum berhasil. Namun 2023 kita ngajukan lagi untuk seluruh Kemenak, artinya 12 Kemenak kabupaten kota plus Kanwil plus 17 madrasah negeri yang mau masuk penilaian. Nah, dalam hal ini kami berharap kiranya kami juga dapat bagian-bagian yang ditularkan lah. Nah, bagian-bagian yang ditularkan lah dari KPPN terkait dengan kesiapan kami masuk kepada penilaian mandiri. Iya, mandiri. Itu istilahnya. Masuk pada evaluasi ada penilaian mandiri ZI tersebut. Karena saat ini saya sedang menyiapkan
perangkat-perangkat pendukung daripada rumah besar ZI itu. Ada beberapa sub-sub yang harus saya siapkan di bawah, baik terkait dengan SPIP-nya, terkait dengan review rensranya kemarin ya, lalu terkait dengan penyesuaian rensra dengan anggaran, terkait dengan pelaksanaannya sendiri. Nah, ini ada lagi terkait dengan PPIP-nya. Banyaklah organisasi-organisasi bawahnya yang harus saya persiapkan, yang harus kami persiapkan di Kanwil dan di seluruh satker kami terkait dengan zona integritas ini. Saya rasa teman sigap ya, ini sudah mempunyai pengalaman terhadap hal tersebut. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Demikian teman sigap perbincangan kita dengan salah satu pimpinan di Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Semoga informasi yang kita terima bisa bermanfaat bagi kita semua untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik. Saya Beatrice Mega. Dan saya Wahyu Trioga. Sampai jumpa di episode Kopi Nira berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.